5 tahun itu, Mas Didi sudah bergelimangan harta ya, bisa dikatakan begitu ya. Artinya keluarga di kampung sudah tahu kalau Mas Didi sukses lah, bisa dibilang begitu. Sepengetahuan mereka seperti itu. Mereka. Mas Iya. Didi sempat pulang kampung kah? Pengen pulang tapi belum sempat pulang. Oke. Iya. Ada nggak usaha Mas Didi untuk cerita sama orang tua gitu setidaknya? Enggak. Berat, Mas. Iya. Saya malu mau ngomong sama orang tua. Mau mengakui bahwa saya ini seorang juga saya malu. Ditambah lagi dengan penyakit saya yang saya derita waktu itu. Saya semakin bingung. Mau jujur takut orang tua. Kenapa? Iya. Apalagi waktu itu orang tua sudah mau menjodohkan saya dengan seorang wanita. Iya. Saya mengikuti cara orang tua biar saya mungkin lebih tenang, Iya. biar saya sedikit lebih lega gitu. Terus akhirnya Sampai ke menikah. Iya, Mas menikah Farid. dengan yang dijukin orang tua tadi itu. Iya, Dan Mas Didi maaf, akhirnya sudah sembuh saat itu. belum, Oh benar. belum Pak Ustadz. Iya. Pernikahan kita diselimuti bayang-bayang kepalsuan. Itu karena saya. Iya. Karena saya mengaku. Karena saya. Tapi saya mau meneruskan ibadah niat orang tua menikahkan saya. Iya. Saya lakukan itu. Mau nggak mau saya menikah. Iya. Dan istri saya pun tidak tahu. Iya. Dan Tidak tahu cerita lalu kelam saya. Tidak tahu dengan penyakit kelamin yang saya derita. Saya nggak tahu mau gimana ngomongnya. Pak Ustadz, Iya. ini ada satu hal yang penting. Mas Didi ini ingin coba menyenangkan orang tua. Iya. Satu, tapi ada sisi lainnya adalah dia nggak berani melakukan apa yang orang tua maunya karena dirinya merasa kotor dan juga ada penyakit. Tapi dia tetap melakukan itu. Iya. Ini gimana Pak Ustadz membina rumah tangga tanpa ada keikhlasan hati gitu Pak Iya. Ustadz? Yang pertama memang begini, Mas Farid ya sama Mas Didi, Ya. niat untuk mengikuti jalan orang tua, jalan kebaikan menikah tadi udah langkah bagus. Artinya dari hidup di alam yang gelap kita ilustrasikan begitu, terus ada jalan baik pernikahan udah bagus. Cuman persoalan yang kedua, Mas Didi kan sedang mengidap tadi penyakit, kemudian ada masa lalu tadi yang tidak terceritakan kepada istri. Ini juga sesungguhnya tidak boleh. Mestinya jadi masing-masing antara calon kan antara dan saling merelakan kan gitu loh. Calon istri kita menerima kehadiran kita, kita juga menerima kehadiran istri dengan segala beban dan solidaritas. Tapi persoalannya kan begini Mas Farid, ini kan bagi orang yang mau, yang kita nasihatin misalkan bau mau melangkah, kita nasihati seperti itu. Tapi ini kan sudah yang terjadi. Dan pertanyaan berikutnya kan, apa yang Mas Didi alami dengan setelah menikah itu berapa lama ketika perjalanan rumah tangganya baik-baik saja atau bagaimana? Nanti baru kita bisa beri penjelasan detailnya. Gimana Mas? Maksudnya rumah tangganya berjalan lancar baik atau Awalnya perjalanan pernikahan kami berjalan lancar. Kamu udah pulang, Mas? Iya. Mas, kamu gak capek, Mas? Sini aku pijitin. Nggak usah. Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Nolak mulu. Saya lagi gabut, sayang. Gamut-gamut apaan, Mas? Aku ini istri kamu, Mas. Aku butuh nafkah batin. Ya, tapi kan saya lagi nggak mau. Apa jangan-jangan kamu punya cewek lagi ya, Mas, di luar? Kamu gak usah bikin macam-macam deh. Sono masak Ayo, Mas. dulu. Jujur, Mas. Kamu jujur sama aku. Kamu punya cewek lagi, kan? Ayo, jujur aja, Mas. Tuh kan, kamu diem. Berarti benar ya kamu punya cewek lagi di luar? Dasar kamu kurang ajar. Aku pokoknya minta cerai aja dari kamu, Mas. Jangan, sayang. Jangan ya. Buat apa, Mas? Kamu gak cinta sama aku? Mending aku pergi dari sini. Maafin saya. Maafin saya, sayang. Sayang! Sayang! Nah ini Pak Ustadz, ada
Iya. satu hal yang saya tertarik mau tanya nih Pak Ustadz. Ini bicara jujur dan bohong. Iya. Ketika boleh nggak kita sebagai manusia nih berbohong, dalam arti kata tidak ngomong Iya. sesungguhnya ke orang lain demi menjaga hubungan baik. Iya. Hadis Nabi memang memerintahkan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berkata jujur. Ya. Sebab jujur itu adalah memiliki nilai kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada jalan surga. Orang jujur, tapi ada beberapa memang praktek, boleh nggak jujur misalkan begini. Dalam medan pertempuran, orang sedang mencari musuh dan itu teman kita musuh ini. Kalau kita tunjukkan dia ngumpetnya di mana, pasti dia akan mati. Maka wah saya nggak tahu. Ini dalam beberapa orang dibolehkan dalam keadaan semacam ini. Yang kedua adalah orang tidak bakal jujur terhadap perbuatan buruk yang dilalui dan ketika ia sudah kembali pada jalan baik. Misalkan, oh dulu kan benar, alhamdulillah saya sudah baik. Supaya Pak, orang tidak mengikuti jalan keburukan kita. Sehingga kita tutup ini. Untuk ini adalah dalam kaitan di sana. Lah, kalau kasus ini saya lebih cenderung memilih pertama apa? Karena ini kan yang pertama dan sudah data dan ini sudah berjalan rumah tangga ini baik sekarang ini dan dia juga mohon maaf, dia ini juga sudah bertobat kan begitu kan sudah meninggalkan maksud saya jalan masa lalu hitam itu dan sudah menempuh jalan kebaikan ini saja ditempuh kebaikan. Biarlah rahasia buruk masa lalu dia hanya Allah dan dia yang tahu dan hari-harinya sekarang harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Suatu saat nanti kalau ada waktu yang tepat dan calon istri istrinya ini menerima dan seterusnya ada kebesaran jiwa baru diceritakan. Soalnya kalau sekarang diceritakan takutnya akan menghancurkan ini dan kemudian anak-anaknya juga guncang dan mudorotnya jauh lebih besar daripada sekedar jujur untuk disampaikan karena ini sudah terjadi. Harusnya jujurnya di awal tadi itu, makanya kita minta tobatnya itu karena pertama melakukan masa lalu hitam dia, yang kedua tobatnya karena tidak jujur pada istri tadi itu. Yang sekarang isi dengan kebaikan, manjakan istrinya dengan kebaikan-kebaikan, hormati dan seterusnya, itu bagian dari cara kita berbuat baik, mentaubati itu.